Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 hingga 4. Sekarang kita selesaikan di pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menjelaskan manfaat tata tertib sekolah, lalu menemukan aturan penggunaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana, lalu menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan, lalu membandingkan berat sekumpulan benda. Jadi untuk yang pembelajaran 5 dan 6 ini lebih kepada pendalaman materi dari materi 1 hingga 4 ya. Jadi mungkin kita di sini akan mengulang kembali beberapa materi yang sudah kita pelajari. Kita buka halaman 103. Ayo berdiskusi. Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar. Ibu guru merasa bangga kepada siswa. Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Tanaman yang tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat tata tertib. Setiap tata tertib sekolah mempunyai manfaat. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada tata tertib, contohnya yaitu menjaga kebersihan. Manfaatnya yaitu untuk kita adalah sekolah menjadi lebih bersih dan juga nyaman. Saat kita belajar pun akan semakin nyaman dan lebih tertib lagi. Lalu yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Manfaatnya untuk kita yaitu tidak tertinggal pelajaran dan juga teman-teman tidak merasa terganggu atas kedatangan kita. Ingat, setiap tata tertib mempunyai manfaatnya masing-masing. Jika kita tidak mematuhi pun, kita akan mendapatkan kerugian untuk diri kita maupun orang lain. Sekarang kita ke halaman 104. Di sini ada percakapan antara ibu guru dan teman-teman lainnya. Kita baca ya. Wah, semua tanaman di kebun tumbuh dengan subur. Bagaimana cara kalian merawat tanaman hingga menjadi subur seperti ini? Kami menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Kami juga tidak lupa memberi pupuk seminggu sekali. Kami juga mencabuti rumput liar, Bu. Mengapa rumput liar harus dicabut? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, Bu. Wah, hebat. Siapa saja siswa yang bertugas merawat tanaman? Semua siswa mendapat tugas, Bu. Kami merawat tanaman sesuai giliran piket. Ibu bangga sekali dengan kalian. Terima kasih, Bu. Nah, dari sini, dari percakapan ini, ingat ya, nih, pemakaian kapital, huruf kapital ada di awal kalimat semua. Lihat, W, B, K, 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 M, S, W. Lalu, nah di sini juga nih. Lalu di sini dan juga di sini. Ingat ya, huruf kapital ada di awal kalimat dan juga nama orang. Dan juga ada nama hari, ada nama bulan juga. Nah, di sini ada kalimat tanya atau kata tanya, yaitu ada kata tanya bagaimana, yaitu menanyakan tentang satu cara. Lalu, mengapa, menanyakan suatu alasan. Apakah ada lagi? Nah, di sini ada siapa. Nah, di sini menanyakan tentang orang. Ingat ya, saat kalian membuat kalimat tanya, jangan lupa
menggunakan kata tanya dan juga di akhir kalimatnya tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanya berarti bukan kalimat tanya. Oke? Sekarang coba kita lengkapi kalimat di bawah ini. Kata tanya titik digunakan untuk menanyakan orang, yaitu siapa. Yang kedua, kata tanya titik digunakan untuk menanyakan cara, yaitu bagaimana. Dan yang terakhir, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab adalah mengapa. Oke, jangan lupa kata tanya adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Oke, jangan lupakan itu. Dan juga kalian harus terus berlatih untuk membuat kalimat menggunakan tulisan tegak bersambung. Jika kalian tidak melatihnya, maka tidak akan bisa kalau kalian tidak dilatih untuk menulis kalimat bersambung. Sekarang kita buka halaman 107 ya. Di halaman kelas Nina terdapat tanaman hias. Siswa bergiliran merawat tanaman. Hari ini Joni bertugas menyiram tanaman. Bacalah percakapan berikut. Siapakah yang bertugas menyiram tanaman hari ini? Saya, Bu Guru. Apakah kamu sudah melakukan tugasmu, Joni? Maaf, Bu. Tadi saya datang terlambat. Saya lupa menyiram tanaman. Lain kali kamu jangan lupa lagi ya. Mengapa tidak ada anak yang menggantikan tugas Joni? Maaf, Bu. Kami tidak mengetahuinya. Merawat tanaman adalah tanggung jawab kita bersama. Jika petugas piket lupa, sebaiknya siswa lain menggantikannya. Nah, itu adalah percakapan Bu Guru dengan murid-muridnya. Bagaimana Joni lupa untuk melakukan tugas piketnya, yaitu untuk menyiram tanaman. Dan juga teman-teman lainnya tidak menggantikannya karena tidak mengetahuinya. Ingat, merawat tanaman adalah tanggung jawab kita bersama. Merawat lingkungan sekitar atau lingkungan kelas adalah tanggung jawab bersama. Jadi, jika petugas piket lupa, sebaiknya siswa lain menggantikannya. Atau saat petugas piketnya tidak masuk, lebih baik siswa lainnya ada yang menggantikannya. Seperti kita saat kemarin ada yang tidak masuk, maka teman lainnya menggantikannya untuk bertugas piket. Karena kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Nah, di sini kita lihat ada kata tanya. Ada apa saja? Yaitu siapakah. Nah, ini menanyakan tentang orang, siapa. Lalu apakah? Menanyakan suatu hal. Apakah ada lagi? Ada, yaitu mengapa. Yaitu menanyakan suatu alasan. Mengapa tidak ada anak yang menggantikan tugas Joni? Kenapa ya? Nah, Bu Guru menanyakan hal itu. Apakah ada yang lain? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yaitu di halaman 108. Hari ini Joni datang terlambat. Oleh karena itu, Joni lupa menyiram tanaman. Daun tanaman hias menjadi layu. Tata tertib harus dipatuhi. Jika tata tertib tidak dipatuhi, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini contoh akibat tidak mematuhi aturan atau tata tertib. Nah, di gambar pertama,
ada Joni yang sedang membuang sampah sembarangan. Lalu karena hal itu, Joni terjatuh karena sampah itu. Nah, inilah contohnya yang tidak baik. Tidak mematuhi tata tertib. Jadinya dia yang kena. Nah, selain Joni bisa juga teman-teman lainnya yang kena. Karena itu, tidak mematuhi tata tertib dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kita lihat di bawahnya. Ada teman kita di sini terlambat. Maaf Bu, saya terlambat. Nah, akibatnya dia tertinggal pelajaran. Yang lainnya sudah diajari, sedangkan dia sendiri tertinggal pelajaran, belum dapat pelajaran sama sekali ya. Ini jangan kalian contoh, karena akan merugikan diri kalian ini. Nah, lihat sini, dia tertinggal pelajaran. Nah, yang lainnya pun menjadi terganggu. Yang tadinya fokus dalam pelajaran, karena melihat kalian sedang baru masuk, jadinya fokusnya berpindah kepada kalian. Jadi hilang fokus dalam belajar. Nah, itulah yang merugikan. Oke, jangan sampai kalian seperti ini. Itu perbuatan tidak baik atau tercela. Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Masih di halaman 108. Selain tanaman hias, siswa juga menanam buah dan sayuran. Ada tanaman tomat, cabai, dan jagung. Tanaman buah dan sayur bisa dipanen. Semua siswa merasa senang memanen hasil cocok tanam mereka. Perhatikan berat hasil panen berikut. Di sini ada tomat, ada cabai, dan juga jagung. Masing-masing mempunyai berat yang beda ya. Untuk tomat, yaitu mempunyai berat 25 Hg. Sedangkan untuk cabai mempunyai berat 500 G. Dan untuk jagung mempunyai berat 5 kg. Untuk membandingkan berat, mari kita harus samakan dulu satuannya. Berat satuannya harus disamakan. Lihat, ini beda-beda ya. Hg, G, dan kilogram. Kita samakan terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubahnya menjadi Hg, oke? 500 G. Kalau 100 G sama dengan 1 Hg, maka kalau 500 G sama dengan 5 Hg. Dia naik 2 anak tangga. Berarti nolnya kita kurangin 2. Jadi tinggal 5 Hg. Nah, sekarang yang 5 kilo. Yang 5 kilo kita ganti menjadi Hg. Kalau 1 kilogram sama dengan 10 Hg, berarti dia turun 1 anak tangga. Berarti kalau 5 Kg berarti sama dengan 50 Hg. Oke, sekarang udah sama nih Hg semua. Jadi berat tomat sama dengan 25 Hg, berat cabai sama dengan 5 Hg, lalu beratnya jagung sama dengan 50 Hg. Kita bisa bandingkan. Jadi 1 keranjang tomat lebih berat dari 1 keranjang cabai. Ingat, 25 Hg dengan 5 Hg. Berarti lebih berat tomat ya daripada cabai. Lalu 1 keranjang cabai lebih ringan dari 1 keranjang jagung. Ingat, cabai itu beratnya 5 Hg, sedangkan jagung beratnya 50 Hg. Jadi cabai lebih ringan dari 1 keranjang jagung. Ingat ya, kalau ingin dibandingkan harus sama-sama satuan beratnya. Kalau misalnya seperti ini, dari Hg, ini G, ini kilogram. Harus kita jadikan sama. Misalnya kalian mau samakan menjadi
Hg. Nah, yang gram ini kalian ubah. 500 gram ada berapa Hg ya? Yaitu ada 5 Hg. Lalu yang 5 kilo ada berapa Hg ya? Yaitu ada 50 Hg. Baru bisa kalian bandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Oke? Nah, jika sudah selesai, kalian mengerti semua, kalian pelajari ulang semuanya. Lalu, oke. Lalu hari ini tidak ada tugas, oke? Selesai sudah untuk pelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.